Ferry Permana akan meniupkan peluit tanda dimulainya pertandingan pada sore hari ini waktu Indonesia bagian barat. Menjamu Semen Padang, pasukan Sriwijaya FC tampil menekan. Namun sayangnya Sriwijaya FC kebobolan setelah Silvio Escobar mencetak gol menit 11. Di depan muka gawang Bedi Wahyudi. Baik sekali. Rosat Setiawan kemudian menambah keunggulan Semen Padang menjadi 2-0 menit 30 yang bertahan hingga jeda. Di babak kedua, anak asuh Listiadi lebih menekan. Hasilnya, Gai Junior memperkecil ketertinggalan 1-2 lewat tendangan bebas menit 58. Blunder dilakukan oleh Samuel Remas, tetapi di sini ada kepintaran dari seorang Gai Junior. Gai Junior kembali membuat gol menyelamatkan Sriwijaya FC dari kekalahan setelah mampu mencetak gol keduanya lewat titik putih di tambahan waktu babak kedua hingga pertandingan berakhir. Kedua tim harus puas bermain 2-2. Pelatih Sriwijaya FC Listiadi mengakui timnya sempat kehilangan konsentrasi di babak pertama. Jadi dengan hasil seri tadi secara permainan terutama di babak kedua saya keras, tapi secara hasil sebenarnya saya kecewa. Seharusnya di kandang kita kita bisa memaksimalkan 3 poin. Tetapi semangat juang anak-anak saya, kemudian jiwa petarung mereka yang tidak mau mempermalukan Sriwijaya di kandang sendiri, mereka berusaha yang terbaik dan itu terbukti di babak kedua kita bisa membalas 2-2. Sedangkan pelatih Semen Padang Delviadri menerangkan anak asuhnya sempat tampil baik di babak pertama. Sayang di babak kedua gagal mempertahankan keunggulan. Pertandingan tadi alhamdulillah berjalan dengan aman dan lancar. Ya, sangat menarik ditonton. Mungkin hasilnya kalau dari segi hasil mungkin sangat kecewa juga dengan 2-0 akhirnya bisa gol 2-2. Hasil imbang ini membuat Sriwijaya FC tertahan di peringkat kedua klasemen sementara wilayah barat dengan raihan 4 poin dari 2 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.